Mendengar jawaban Pangeran Tristan, Arini kemudian tersenyum. Namun setelah melihat Pangeran Tristan melotot padanya, Arini menghentikan tawanya. "Kenapa kamu tersenyum, Arini?" kata Pangeran Tristan. Arini menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak bisa menahan tawaku saja. Tetapi apapun itu, aku mendukungmu, Pangeran. Dan aku akan selalu berdoa untuk keselamatan Pangeran. Sekarang, pergilah, laksanakan perintah sang raja, dan selamatkan kerajaan kita," kata Arini. Pangeran Tristan kemudian mencubit Arini dengan gemas, membuat Arini menjerit kesakitan, dan wajahnya pun tampak memerah. "Aku tahu, Arini, kamu pasti senang, iya kan? Karena malam ini kamu selamat dariku. Tapi ingat, aku tidak akan lama di sana. Aku akan kembali lagi, dan aku tidak akan menyia-nyiakan waktu itu." Arini hanya tersenyum lalu tertunduk. Dia tidak mengatakan apapun lagi, karena takut Pangeran Tristan akan marah padanya. "Sekarang tolong siapkan barang-barangku, Arini," lanjut Pangeran Tristan. Perintah Pangeran Tristan kepada Arini yang telah menjadi istrinya, dengan cepat Arini melaksanakan perintah itu. Arini menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa Pangeran Tristan. Setelah bersiap-siap, Pangeran Tristan kemudian berjalan hendak keluar dari kamar. Namun tiba-tiba saja, Arini yang melihat Pangeran Tristan merasa sedih. "Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat sedih? Apakah karena sekarang dia adalah suamiku? Apakah karena aku mengkhawatirkan dia?" Batin Arini sambil berusaha menahan tangisnya. Tetapi semakin lama, dia semakin tidak kuat. Dan dia pun berlari mengejar Pangeran Tristan dan memeluknya dari belakang. Hal itu membuat Pangeran Tristan terkejut. Pangeran Tristan kemudian memegang tangan Arini yang memeluknya erat. "Arini?" kata Pangeran Tristan. Pangeran Tristan kemudian membalik tubuhnya dan melihat Arini yang sedang menangis. "Ada apa, Arini? Kenapa tiba-tiba kamu melukku dan kamu menangis?" Arini masih menangis terseduh-seduh. Dia belum bisa menjawab pertanyaan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan kemudian kembali berkata, "Tidak apa-apa, Arini. Jangan bersedih, apalagi sampai menangis seperti ini. Jika ada orang yang melihatmu, mereka pasti akan mentertawakanmu. Atau sebaliknya, mereka akan berpikir aku menyakitimu." Arini hanya diam tertunduk sambil menghapus air matanya. Pangeran Tristan tersenyum dan membelai wajah Arini, lalu kembali berkata, "Jika kita tidak melakukan malam ini, kita bisa melakukan di malam berikutnya, kan? Kamu jangan bersedih karena hal itu. Aku akan segera kembali, Arini. Aku berjanji padamu." Arini kemudian menatap Pangeran Tristan. Apa yang Pangeran Tristan pikirkan? "Aku menangis bukan karena hal itu, Pangeran." Perkataan Arini membuat Pangeran Tristan tampak bingung. Jika bukan karena hal itu, lalu kenapa kamu tiba-tiba saja berlari memelukku dan menangis, Arini?
Kali ini Arini ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Pangeran Tristan tentang hal yang membuatnya bersedih dan menangis. Namun sebelum Arini mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja Pangeran Tristan meletakkan jari telunjuknya di bibir manis Arini, membuat Arini sangat kaget. "Oh, aku tahu. Pasti kamu malu untuk mengakui hal itu kan? Tapi kenapa kamu harus malu, Arini? Kita ini kan suami istri. Jadi, tidak apa-apa jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Sekarang ayolah mengaku saja padaku." Arini yang tadinya sangat sedih, tiba-tiba merasa kesal dengan Pangeran Tristan. Karena Pangeran Tristan telah berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Dan Pangeran Tristan tidak mengizinkannya untuk berbicara. Lalu Arini menatap Pangeran Tristan tajam dan berkata, "Sekarang, bolehkah aku mengatakan sesuatu, Pangeran Tampan?" Pangeran Tristan tersenyum lalu mengangguk. Dalam hati Pangeran Tristan merasa sangat bahagia. Karena baru kali ini, Arini memuji ketampanannya. Arini memainkan jari jemarinya dan berkata dengan perlahan, "Pangeran, bolehkah aku ikut denganmu?" Pangeran Tristan sangat terkejut mendengar perkataan Arini. "Ikut denganku?" kata Pangeran Tristan. Arini mengangguk pelan. Pangeran Tristan seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Arini. Arini kembali berkata, "Pangeran, aku serius ingin ikut denganmu." Pangeran Tristan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. "Arini, dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak akan ikut denganku. Karena kita tidak tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi di jalan. Dan penyusup-penyusup itu, kita tidak tahu seberapa bahaya mereka dan apa keinginan mereka. Jadi tolong tetaplah di sini dan menungguku pulang. Karena aku tidak akan membiarkanmu ikut denganku. Karena itu sangat berbahaya, Arini." Arini masih terdiam terpaku. Dia masih berharap Pangeran Tristan mengizinkannya untuk ikut bersamanya. Mendengar jawaban Pangeran Tristan, Arini tampak sedih. Pangeran Tristan yang melihat Arini hanya berdiam diri di hadapannya, kemudian tiba-tiba menarik tubuh Arini dan mencium bibirnya. Hal itu membuat Arini sangat terkejut. Namun sepertinya Arini tampak senang. Pangeran Tristan terlihat begitu menikmati bibir manis dan mungil milik Arini. Arini pun sepertinya merasakan hal yang sama. Dia pun membalas ciuman bibir Pangeran Tristan. Kedua bibir sepasang suami istri itu saling beradu cukup lama. Tak hanya itu, sepertinya Pangeran Tristan telah mengalami sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pangeran Tristan semakin memeluk erat tubuh Arini dan meremasnya. Arini dan Pangeran Tristan semakin terbuai dalam alunan syahdu yang mengalir. Detak jantung keduanya semakin berdetak kencang. Masih dalam keadaan saling berciuman. Tanpa Pangeran Tristan sadari, dengan perlahan membawa Arini ke sebuah dinding. Pangeran Tristan menyandarkan tubuh Arini dan terus menciumnya tanpa henti.
Ketika keduanya semakin terbuai dalam alunan asmara yang semakin menggelora, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil Pangeran Tristan di balik pintu. Arini dan Pangeran Tristan melepaskan ciuman mereka dan saling berpandangan. Setelah itu Pangeran Tristan dan Arini sama-sama melihat ke arah pintu. Arini kembali menatap Pangeran Tristan yang terlihat kesal. Namun hanya sesaat, Pangeran Tristan kembali berwajah biasa saja. Dia teringat akan perintah ayahnya. Pangeran Tristan menatap Arini dan berkata, "Tolong maafkan aku, Arini. Aku harus pergi sekarang. Kerajaan kita membutuhkanku. Aku akan kembali untukmu. Jangan pernah berhenti berdoa dan menungguku, Arini. Aku mencintaimu."